Jam 7 di tempat pegawai tersebut mulai datang satu persatu yang diketahui kebanyakan wanita yang jumlahnya 11 pegawai wanita dan 3 karyawan laki-laki. Akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga, tepat jam 8 lebih, si anak bos primadona baru tiba, Yusuf yang berperawakan tinggi besar dan tampan, sekilas melihat wanita itu pun biasa-biasa saja, karena dia fokus ke arah pekerjaan. Hanya berselang beberapa jam setelah itu, Yusuf yang berada di lobi kantor sebelah segera dipanggil. Ini info dari temannya. Kamu dipanggil menghadap kantor admin kan kantornya anak bos, ada apanya kira-kira? Benaknya bertanya, setelah sampai di kantor tersebut, Yusuf pun menemui pada yang berkepentingan padanya. Ternyata dia anak bos, belum sampai menanyakan perihal apa. Yusuf langsung dikatai dan dicemooh oleh wanita cantik tersebut. Hei kamu, yang bikin kopi ini. Ini kopi atau jamu? Seisi ruangan yang kebanyakan wanita tersebut langsung tertawa, menertawai Yusuf. Yusuf pun dibuat malu seisi ruangan, wanita cantik yang diketahui namanya Kauri itu makin meledek Yusuf dengan berkata, Mas tolong kalau besok bersihin kursi aku, jangan didudukinya. Mendengar itu semua Yusuf tetap sabar dan tenang, toh perusahaan ini salah satu milik ayahnya juga. Ia tetap tenang. Cemooh dan sindiran yang dirasakan ia adalah untuk merasakan perasaan orang-orang yang berada di status sosial rendah, dan ia pun dapat merasakannya. Semua mata yang tertuju di ruangan itu seolah pandangan yang meremehkan dia sampai beberapa hari berjalan. Acara meeting tahunan perusahaan-perusahaan yang ada di bawah naungan ayah Yusuf itu pun digelar, dan hari itu tepat 1 bulan sebelum Yusuf akan berhenti bekerja karena sudah 11 bulan lamanya dan dia akan melanjutkan sekolah tinggi ke luar negeri. Di lain tempat perusahaan induk tempat ayahnya bekerja, sedang ada pertemuan guna membahas meeting tahunan. Yang rencananya akan dilaksanakan di tempat Yusuf bekerja saat itu. Di pertemuan itu hadir beberapa orang penting, termasuk bos anak dari tempat Yusuf bekerja. Saat pertemuan berlangsung, ayah Yusuf, bos besar perusahaan raksasa ini titip pesan kepada 5 anak buahnya, yang semuanya pemimpin perusahaan. Ayah Yusuf berkata, nanti minggu depan pada saat kalian meeting, kalau melihat sesuatu yang kalian kenal bersikaplah biasa saja. Kelima pimpinan itu serentak menjawab, iya, Pak, tanpa tahu apa yang dimaksud. Akhirnya tibalah meeting tahunan yang digelar di tempat Yusuf bekerja, sebagai cleaning service ini, beberapa hari persiapan ruangan yang megah, makanan dan minuman dari restoran ternama, karpet-karpet yang baru, serta bunga-bunga yang indah. Sebelumnya itu semua, Yusuf dan teman-temannya latihan selama 3 hari berturut-turut, guna persiapan tamu-tamu penting, dan hadirlah hari yang ditunggu-tunggu. Diketahui 73 pimpinan anak cabang perusahaan ayahnya ditulis di daftar tamu dan papan pengumuman yang akan hadir. Hari itu hari yang sibuk bagi Yusuf, satu persatu tamu penting berdatangan, hingga lengkap semua hadir selain ayahnya Yusuf, yang sengaja tidak hadir dan hanya diwakilkan kepada orang kepercayaannya tersebut. Di acara meeting tahunan tersebut hadir pula bos pimpinan di tempat Yusuf bekerja, dan tak luput pula Kauri berserta ibunya dan orang-orang penting di perusahaan tersebut. Acara pun dimulai, dari pembukaan hingga substansi-substansi isinya, dan akhirnya menginjak pada sesi ramah tamah. Makan bersama mulailah pegawai-pegawai seprofesi Yusuf keluar, dan melayani tamu-tamu penting tersebut, termasuk Yusuf sendiri yang membawa serbet putih dan lap guna persiapan jika ada meja yang terkena noda. Pada saat itu Yusuf tak sadar bahwa ada beberapa orang penting anak buah ayahnya yang sangat mengenal dirinya. Suasana pada saat itu ramai, tapi tetap teratur. Di sudut kursi kanan, nampak wanita cantik Kaori yang mana selama ini menganggap sebelah mata profesi Yusuf. Ia bersama ayah ibunya dan beberapa orang penting lainnya, sambil memandang ke arah tamu-tamu penting di sekitar itu. Yusuf dengan penampilan sederhananya mulai memutari meja demi meja, sambil membawa lap dengan pelan dan sopan ia menata meja-meja yang ditempati para undangan. Tanpa sadar Yusuf sampai pada meja ke-25, meja ini ditempati orang-orang kepercayaan ayahnya dan yang paling dihormati di acara meeting tahunan tersebut. Yusuf pun meminta izin dengan sopan untuk menata kembali lap meja tersebut. Salah satu dari 5 pimpinan tersebut melihat Yusuf dan memperhatikannya. Ia nampak tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, ia pun masih tetap tidak percaya hingga Yusuf beranjak ke meja yang lainnya. Tiba-tiba salah satu pimpinan tersebut teringat kembali, apa pesan dari bos besar mereka. Yakni, jika kalian melihat sesuatu yang kalian kenal bersikaplah biasa saja. Dan hal ini langsung diceritakan kepada 4 orang temannya tersebut, mereka pun tidak bisa menguasai dirinya. Tiba-tiba mereka berlima keluar meja bersamaan,
Hal ini menjadi perhatian tamu-tamu lainnya termasuk Kaori dan ayahnya. Mereka semua bertanya-tanya ada apa ini. Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya? Nantikan episode berikutnya. Masih tetap di Mas Dao Channel. Terima kasih.